Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat pembelajar semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bisa dilihat di slide-nya. Oke, tunggu sebentar. Nah, kenapa tampilan yang pertama itu I love math, artinya bahwa kita cinta matematika. Jadi sugesti pertama, kita itu harus cinta dulu sama matematikanya. Jadi bayangan matematika yang katanya sebagai hal yang menakutkan itu harus dihilangkan dulu. Kita harus yakin bahwa matematika itu menantang, mengasyikkan, dan tidak ribet gitu ya. Oke, lihat dulu bilangan bulat. Sebelum belajar tentang bilangan bulat, sahabat pembelajar semua harus tahu dulu macam-macam bilangan bulat. Oke, Ibu kasih waktu 3 detik, hitungan 3. Silakan sebutkan macam-macam bilangan yang adik-adik ketahui. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, waktu habis. Nah, ini sebagai review dulu sebelum kita belajar tentang bilangan bulat. Mereview kira-kira apa aja sih bilangan itu gitu ya. Nah, lihat skemanya bahwa bilangan itu ada banyak macamnya. Dari mulai bilangan kompleks, bilangan imajiner, bilangan real, bilangan rasional, dan sebagainya. Di sini bilangan kompleks itu sendiri ada 2 macam, dibagi menjadi 2, ada bilangan imajiner dan bilangan real. Bilangan real dibagi lagi bilangan rasional dan irasional. Nah, di sini yang bilangan rasional terbagi-bagi lagi, ada bilangan pecahan dan bilangan bulat. Makanya bilangan rasional yang nanti adik-adik akan pelajari itu bilangan yang memang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B atau dalam bentuk pecahan. Kalau bilangan bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka itu bilangan rasional. Yang rasional itu seperti apa? Itu juga dibagi menjadi 2. Ada bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan pecahan itu juga ada beberapa macam. Nanti di part setelah ini akan ada. Nanti setelah pembahasan bilangan bulat akan ada bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan di sini ada bilangan pecahan positif dan bilangan pecahan negatif. Bilangan bulat itu sendiri ada bilangan bulat negatif, ada bilangan 0, dan bilangan positif. Jadi yang namanya bilangan bulat itu ada positif, ada bilangan negatif yang ke kiri. Jadi semakin ke kiri itu semakin negatif, semakin kecil berarti nilainya, semakin ke kanan itu semakin besar angkanya. Dan di tengah-tengahnya ada bilangan 0. Jadi bilangan 0 spesial punya nama sendiri, itu bilangan 0. Bilangan bulat positif bisa juga disebut dengan bilangan asli. Ya. Nanti kalau seandainya gabungan dari bilangan positif dengan bilangan 0 itu disebut dengan bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu mulai dari 0, kalau bilangan asli atau bilangan bulat positif mulai dari 1. Ingat ya, kalau bilangan cacah mulainya dari 0, kalau bilangan asli mulai dari 1. Oke. Bilangan asli sendiri itu terbagi-bagi lagi. Ada bilangan prima. Bilangan prima berarti bilangan yang hanya mempunyai faktor 1 dan dirinya sendiri. Artinya apa? Misalnya 2. Angka 2 itu bilangan prima. Kenapa? Karena pengali untuk 2 itu hanya 1 dikali 2, berarti hanya 1 dan dirinya sendiri. Selanjutnya ada lagi bilangan komposit. Kalau bilangan komposit itu kebalikan dari bilangan prima. Jadi kalau bilangan prima faktornya 1 dan dirinya sendiri, maka bilangan komposit itu mempunyai faktor yang lebih banyak. Misalnya contohnya 4. 4 ini faktornya kan 1 dikali 4, 2 dikali 2, maka faktornya 1, 2, 4. Berarti faktornya itu bukan hanya 1 dan 4 saja, tapi ada 2. Bisa dimengerti ya? Oke. Selain itu, di bilangan bulat positif ada juga bilangan ganjil. Tahu nggak bilangan ganjil? Nah, ini di masa SD sudah pernah dikenalkan ya, bilangan ganjil. Bilangan ganjil misalnya contohnya 1, 3, 5, 7, nah itu ganjil. Kalau yang genap
berarti selain itu berarti 2, 4, 6 dan sebagainya. Ini sebagai review saja ya. Oke, lihat lagi next. Nah, di sini macam-macam bilangan Ibu sebutkan di sini dengan pembahasannya, dari mulai namanya bilangan apa, definisinya seperti apa, dan contoh-contohnya juga sudah lengkap. Jadi silahkan adik-adik nanti slide-nya Ibu share di deskripsi. Kalau pengen misalnya Ibu butuh slide-nya nih misalnya, oke, nanti Ibu siapkan slide di deskripsi, tinggal di-download saja. Oke, di sini pertama bilangan bulat. Bilangan bulat, bilangan yang terdiri dari bilangan negatif seperti yang tadi Ibu ulang, bilangan negatif, bilangan 0 dan bilangan positif, itu bilangan bulat. Kalau bilangan asli, bilangan yang dimulai dari angka 1 sampai tak hingga. Jadi bilangan asli itu mulainya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Lalu bilangan cacah, bilangan bulat positif yang mulai dari 0 sampai tak hingga. Jadi tadi Ibu perjelas juga ya sekali lagi. Kalau bilangan asli itu mulainya dari 1, kalau bilangan cacah mulainya dari 0. Kesananya sama gitu ya. Kalau bilangan genap tadi bilangan yang habis dibagi 2, misalnya 2, 4, 6. Jadi maksudnya tidak bersisa gitu ya. Kalau misalnya bilangan ganjil kan bersisa, misalnya 3 dibagi 2, berarti kan sisanya ada ya 1. Nah, berarti kalau itu ganjil. Jadi kalau genap itu habis dibagi 2, kalau ganjil tidak habis dibagi 2. Oke. Lanjut lagi, bilangan prima, bilangan yang hanya mempunyai faktor 2. Ingat bahwa yang namanya prima itu hanya mempunyai faktor 1 dan dirinya sendiri. Bilangan rasional tadi Ibu sesuai dengan skemanya, bilangan yang dapat dinyatakan dengan dalam bentuk pecahan A per B. Kalau irasional berarti yang tidak dapat dinyatakan dengan bentuk pecahan. Contohnya bisa dilihat. Selanjutnya bilangan real, bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Lalu ada bilangan imajiner. Kalau kita kembali lagi ke sini ke skemanya, bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner itu masih masuk ke bilangan kompleks. Kalau rasional dan irasional itu masuk ke bilangan real. Nah, bilangan imajiner itu bilangan yang tidak dapat dihitung penyelesaiannya. Itu contohnya misalnya akar negatif 1, akar negatif 4, dan seterusnya. Pokoknya itu tidak dapat ditemukan. Oke, next lagi. Bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu bilangan yang mencakup semuanya. Bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan real dan imajiner. Jadi kompleks itu yang mencakup semuanya lah ya, seperti yang tadi dilihat di skemanya. Oke, next lagi. Bilangan bulat di kehidupan nyata. Nah, ini contoh saja. Misalnya adik-adik kan punya penggaris ya. Di penggaris punya meteran misalnya. Kan ada kalau penggaris biasanya kan ada yang positif saja. Nah, kalau di suhu, di termometer itu kan ada suhu yang di bawah, ada yang di atas gitu ya. Nah, kalau yang misalnya kita lihat di suhu yang pertama yang warnanya kuning, termometer yang kuning, itu suhunya sekitar dalam derajat Celcius 0. Kita lihat ternyata di sana suhunya 110 derajat Celcius. Kalau positif, kalau di atas 0 berarti artinya positif. Kalau di bawah 0 berarti negatif. Berarti kalau itu 110 derajat Celcius mewakili bahwa 100 derajat Celcius di atas suhu 0 gitu ya. Nah, sekarang yang misalnya lihatnya contoh yang biru, yang termometer warna biru di sini negatif 10, berarti menyatakan bahwa 10 derajat Celcius di bawah 0 gitu ya. Jadi kalau negatif artinya, jadi kalau negatif 10 derajat Celcius itu menyatakan bahwa suhunya di bawah 0 gitu ya. Oke, yang tengah mah itu jelas 25 derajat Celcius. Berarti kalau misalnya 25 derajat Celcius berarti itu 25 derajat di atas 0. Kalau misalnya negatif 10 derajat berarti 10 derajat di bawah 0. Bisa dimengerti nggak? Oke, gitu ya intinya. Next lagi. Nah, ini Ibu contohkan misalnya ada Superman yang sedang asik
terbang. Di sini pinggirnya ada penggaris, bisa dilihat bahwa di sini Superman ceritanya lagi terbang. Tapi di sini ada, kalau misalnya 0 itu menyatakan di atas permukaan laut, jadi awalnya nih Superman ini lagi ngambang di air, di permukaan laut, jadi tidak tenggelam, tidak juga terbang, jadi hanya sedang berenang saja. Ceritanya seperti itu ya, kurang lebih. Oke, jadi ceritanya Superman ini sedang berenang di permukaan laut, berarti permukaan laut itu 0 ya. Nah, tiba-tiba Superman ini tenggelam ke dalam laut sampai ke kedalaman 8. Berarti kalau misalnya menyatakan si Superman ini tenggelam, berarti kan negatif ya. Berarti menyatakan bahwa Superman ini tenggelam di kedalaman 8 meter. Atau jadi kalau misalnya negatif 8, berarti kalau menyatakan bahwa 8 meter di bawah permukaan laut, gitu ya. Jadi kalau misalnya di bawah permukaan laut, berarti kalau negatif 8 berarti 8 meter di bawah kedalaman laut, gitu ya. Di bawah permukaan laut, maaf, maksudnya begitu, di bawah permukaan laut. Nah, kalau misalnya tiba-tiba Superman ini terbang, maaf nih, nah terbangnya ke ketinggian 6. Berarti kalau misalnya 6 meter, kalau bentuknya positif 6 meter berarti 6 meter di atas permukaan laut, gitu ya. Kalau misalnya negatif 6 berarti 6 meter di bawah permukaan laut, gitu ya. Jadi kalau semakin ke atas artinya bahwa nilainya akan menjadi semakin besar. Jadi kalau semakin positif nilainya maka semakin besar, angkanya kalau besar di positif maka akan semakin besar. Berbeda lagi kalau tadi yang tenggelam, kalau misalnya negatif 6 dengan negatif 8, itu kan berarti angkanya lebih besar yang negatif 6, karena negatif 6 lebih dekat. Kalau tenggelam itu ya, kalau misalnya tenggelam ya berarti nggak terlalu dalam kalau 6 meter di bawah permukaan laut. Tapi kalau 8 semakin ke dalam maka semakin kecil nilainya, Kak. Jadi intinya kalau semakin ke atas si ketinggiannya maka akan semakin besar nilainya. Tapi kalau semakin ke bawah maka nilainya juga akan semakin kecil. Begitupun kalau misalnya dalam garis bilangan bentuknya mendatar, semakin ke kanan angkanya maka akan semakin besar. Kalau semakin ke kiri itu akan semakin kecil. Paham ya? Oke, yang belum paham silakan nanti tulis di kolom komentar. Nih soal simpel sikat sosis. Ada contoh nih. Pertanyaannya, sisipkan lambang. Dilihat ya, ada lambang seperti itu berarti artinya kurang dari. Jadi kalau bayangannya, kalau seperti itu ya, membentuk seperti ini, kalau kita lihat, nah ini kan begini ya, berarti ini kan membentuk huruf K, berarti kurang dari. Nah kalau bentuknya seperti ini, kita ingat dengan begini, oh ini mendekati huruf B, berarti lebih besar, gitu ya. Kalau begini lebih kecil, kalau begini lebih besar. Jadi ini sebagai mempermudah saja. Misalnya sisipkan lambang kurang dari atau lebih dari untuk menyatakan kurang dari atau lebih dari di antara tiap-tiap pasangan bilangan di bawah ini. Yang pertama, Ibu hanya ngasih contoh saja dari berapa nih? Sekitar A sampai H, berarti ada 8 nomor. Misalnya 0 dengan 2, jelas ya, kalau 0 2 berarti 2 lebih ke kanan, berarti 0 lebih kecil dari 2. Oke, lanjut lagi. Ada negatif 3 dan negatif 5. Kalau kita ingat-ingat di garis bilangan ada negatif 3, negatif 4, negatif 5. Negatif 5 ini berada di sebelah kirinya negatif 3. Artinya bahwa negatif 5 ini lebih kecil. Jadi diingat ya, kalau semakin ke kiri itu semakin kecil. Negatif 5 ada di sebelah kirinya negatif 3. Oh berarti negatif 5 ini lebih kecil daripada negatif 3.
Itu contoh. Nah, itu ya, kecil dari 2 dan negatif 3 itu lebih besar dari 5. Gitu ya. Jadi negatif 3 lebih besar daripada negatif 5. 0 ini lebih kecil dari 2. Kalau yang negatif 3 itu lebih besar dari negatif 5. Oke. Lihat lagi, susunlah bilangan berikut menurut urutan naik. Ya. Kita lihat. Hanya 2 nomor saja. Jawabannya lihat ya. Di sana ada negatif 10. Lalu ada negatif 6. Kita lihat. Di sini dari urutan yang ini dari yang terkecil berarti ya. Di sini yang paling negatif itu negatif 10. Lalu kita lihat lagi yang negatif-negatif dulu. Nah, negatif 6 urutannya, baru negatif 5, lalu negatif 2, negatif 1, baru masuk ke yang positifnya. Jadi kalau yang negatifnya kita urutkan kan semakin ke kiri semakin kecil ya. Kalaupun misalnya 10 itu di positif lebih besar daripada 6, tapi kalau di negatif 10 itu lebih kecil daripada negatif 6. Lalu 0, terus 2, 4, 7, 8, 10, dan 15. Oke, lihat lagi yang B-nya. Kita lihat, kita scanning nih. Yang angkanya kecil yang mana? Yang negatif dulu ya. Kita cari yang negatif dulu. Negatif. Tapi negatifnya lebih kecil. Oh, berarti ini negatif 10, negatif 9, negatif 8, negatif 4. Nah, tidak ada lagi ya yang negatif. Lalu kita lanjut ke yang positifnya. 2, 3, 5, 7, 13, dan 15. Oke, paham? Kalau tidak, kalau masih belum ya silakan nanti boleh nanti nanya atau misalnya kasih di kolom komentar. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Pokoknya tetap semangat, stay at home. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.